Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kebaikan yang Allah torikan kepada kita, sehingga pada malam kesempatan hari ini kita masih berjumpa dalam satu majelis yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan semoga apa yang kita selenggarakan pada malam hari ini, yaitu sholat maghrib secara berjamaah dan diteruskan dengan thalibul ilmi atau kajian tafsir, semoga Allah beri kemudahan dan kelancaran pada malam hari ini dan kebaikan kehidupan di akhirat nanti, amin. Dan tidaklah kita mampu untuk melakukan itu semuanya semata-mata karena pertolongannya Allah dan berkahnya dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibnu Hazm juga mengatakan, kullu nikmatin la tuqaribu Allah azza wa jalla fahiya baliyah. Sesungguhnya kenikmatan yang tidak membuat kita lebih taat kepada Allah, lebih beribadah kepada Allah, lebih istiqomah dalam hal-hal kebaikan kepada Allah, maka musibah bagi kita. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini adalah kajian tafsir surat Al-Baqarah dengan ayat 55 yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih LC. Kepada beliaunya Ustadz Fatih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ma'asyiral muslimin, para jamaah arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini di tempat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai pintu kenikmatan, arupi kenikmatan zahir maupun kenikmatan batin. Nikmat zahir yang bisa kita rasakan dengan kasat mata kita rasakan dengan tubuh, kita rasakan dengan berkumpulnya kita bersama keluarga,
maupun nikmat batin, nikmat yang lebih daripada nikmat zahir, yakni nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kenikmatan-kenikmatan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin istiqamah beramal saleh sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti syariat beliau sampai hari kiamat. Taib ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bersua dalam majelis yang mulia, yakni majelis ilmu, khususipun kajian rutin Masjid Al-Ikhlas, Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Niki aslinipun jadwal beliau Ustadz Adam, Ustadz Adam, dan materi beliau materi tafsir Ustadz Anas Adiwasito. Cuman karena beliau berhalangan dan Ustadz Anas pun mungkin masih berhalangan, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Khususnya dalam hal ini beliau meminta bantu saya untuk mengisi kekosongan ini. Maka dari itu, apa yang nanti akan kita bahas dalam kesempatan singkat kali ini, saya rasa karena saya sebagai pengganti adalah bukan melanjutkan apa yang beliau bahas, karena nanti biar ada kesinambungan lah apa yang beliau sampaikan sebelumnya dengan apa yang beliau sampaikan selanjutnya, biar kesinambung fakat, sinambung saja disampaikan oleh beliau. Nah, apa yang akan saya sampaikan kali ini masih dalam tema tafsir sebenarnya, karena kajian ini adalah kajian tafsir. Cuman tafsir di sini bukan tafsir surat Al-Baqarah ayat 55 tadi, Al-Baqarah ayat 55. Akan tetapi tafsir dalam surat Hud ayat ke-112. Tafsir surat Hud ayat ke-112. Bagi para jamaah sekalian yang membawa mushaf, silahkan dibuka surat Hud ayat ke-112. Baik, sampun ya. Baik, surat ke-11 surat Hud ayat ke-112. Ayat ke-112. Taib ma'asyiral muslimin, para jamaah arsyadani wa arsyadakumullah. Pada pertemuan 3 pekan lalu atau 4 pekan lalu sebenarnya saya pernah membahas ayat ini di Mushola Darul Mujahid ya. Saat itu pertemuan atau kajian wali santri, namun belum selesai, hanya 1 penggalan kata. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini akan kita bahas kembali, tafsir dan tadabbur dari surat Hud ayat ke-112. Untuk sebelumnya kita mulai dengan membaca ayat ini terlebih dahulu. Barangkali di antara para jamaah sekalian ada yang membaca. Saya persilahkan Ustaz. Baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Taib, bisa dibaca artinya. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Taib. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim, maka teguhlah kamu, tetap teguhlah kamu, istiqamahlah kamu, kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan, wa man taba ma'aka, dan sebagaimana orang-orang yang bertaubat bersamamu diperintahkan, wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian kerjakan basirun, maha melihat. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa arsyadakumullah. Ayat ini mengangkat sebuah tema yang cukup penting, sebuah tema, sebuah perkara yang mungkin ringan di lisan, akan tetapi berat di anggota badan. Sebuah tema yang mudah untuk diucapkan, akan tetapi sangat berat untuk diamalkan. Apa tema tersebut? Tema tersebut adalah tentang istiqomah. Tentang istiqomah. Tetap teguh pendirian di jalan yang benar, dan tetap teguh pendirian menghindari kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa arsyadakumullah. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang ayat ini, alangkah baiknya kita dahului dulu dengan apa itu tafsir, apa itu at-tadabbur. Barangkali sebelumnya sudah dijelaskan pendahuluan tentang apa itu tafsir. Tafsir itu adalah bayanu ma'ani kalamillah. Tafsir itu menjelaskan tentang firman Allah, menjelaskan makna tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tadabbur itu adalah at-tadzakkur wa ta'ammul, menghayati, mengambil pelajaran dari makna kandungan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, arsyadani wa arsyadakumullah, dalam membaca sebuah ayat setidaknya ada dua perkara ini. Yang satu tafsir, yang satu tadabbur. Nah, tafsir ini tugas menjelaskan makna atau kandungan firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah keahlian sendiri, ilmu tersendiri, sebuah tema tersendiri. Makanya ilmu tafsir ini disebut sebagai asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Karena apa? Karena membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tafsir itu adalah ilmu yang sendiri, ilmu yang independen, keistimewaan ilmu tersendiri, maka tafsir ini itu tidak bisa kemudian dicetuskan, ditentukan oleh sembarang orang.
Orang yang bisa menafsirkan adalah para ulama mufassirin, ahli tafsir, yang mereka mengerti ilmu-ilmu Al-Quran. Makanya di dalam ilmu tafsir ada yang namanya ulumul Quran, ulumul Quran. Nah, dalam membaca ayat Allah Subhanahu wa taala khususnya ada kajian seperti ini. Kalau kita mengungkapkan sebuah tafsir, maka yang kita ungkapkan itu adalah perkataan dan tafsiran para ulama mufassir, ya, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in dan yang lain-lain, yang mereka adalah ahli tafsir, menafsirkan dengan dalil-dalil, dengan ayat Al-Quran, dengan as-sunnah, dan dengan kaidah-kaidah tafsir. Nah, yang kedua, ketika membaca ayat Al-Quran itu ada yang namanya at-tadabbur. Tadabbur. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu menghayati, at-ta'ammul, mengambil pelajaran, mengambil faedah dari hasil tafsir yang sudah dicetuskan oleh para ulama, sudah dihasilkan. Nah, kalau urusannya adalah tadabbur, maka setiap orang itu wajib bertadabbur. Kalau urusannya adalah tadabbur, perkaranya adalah tadabbur, maka setiap orang wajib tadabbur. Hatta orang-orang yang mereka bukan dari kalangan Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Apakah mereka orang-orang yang menentang Al-Quran itu tidak mentadaburi Al-Quran, tidak menghayati Al-Quran, tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah karena hati-hati mereka yang sudah terkunci? Nah, ini yang namanya tadabbur. Nah, tugas kita setelah kita mengkaji apa itu tafsir, makna ayat ini seperti ini, maka tugas yang kedua adalah tadabbur, menghayati. Kalau makna ini seperti ini, apa sih yang bisa saya ambil pelajarannya? Apa sih yang bisa saya ambil pelajarannya? Jadi tadabbur itu adalah tugas belakang setelah kita mengetahui tafsir. Makanya disebut tadabbur. Tadabbaro ya tadabbaru itu dari kata asli, 3 katanya itu adalah dabaro. Kita kenal kalau dabaro itu artinya belakang, artinya belakang. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu taala anhu, "Ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin." Wahai Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan di penghujung salat, di belakang salat, setiap kali kamu salat, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, di penghujung salat. Nah, di penghujung salat itu kata Rasulullah fi dubur, dubur, bahasa Arabnya dubur, belakang. Nah, tadabbur diambil dari kata dubur. Kenapa? Karena tadabbur itu tugas belakang, tugas paling belakang setelah kita mengetahui tafsir. Setelah kita mengetahui tafsir, maka setiap kita kalau membaca ayat Al-Quran, hendaknya setidaknya kita memahami maknanya. Sekarang sudah banyak mushaf yang langsung disatukan dengan terjemah Indonesia. Kita pahami maknanya, ya, diantaranya kenapa? Karena untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertadabbur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Qur'an itu sudah dijadikan oleh Allah mudah untuk diambil pelajarannya, mudah untuk diingat. Maka adakah di antara kita ini orang-orang yang mengambil pelajaran? Untuk memudahkan saya ambil contoh. Misalkan seperti ini.
Kita ambil contoh surat An-Nas, surat An-Nas atau surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada pencipta waktu subuh, Rabbil falaq. Baik. Menurut ilmu tafsir, qul a'udzu, aku berlindung, ditafsirkan para ulama itu aludzu, aku meminta perlindungan. Aludzu wa asta'inu, saya meminta pertolongan, perlindungan. Itu namanya tafsir. Jadi makna a'udzu ini adalah aludzu, meminta perlindungan. Aku berlindung. Nah, kalau dalam ilmu tadabbur, setelah kita mengetahui tafsiran tersebut, bahwasanya Allah ini memerintahkan untuk meminta perlindungan, apa yang kita lakukan? Kita bertadabbur. Tadabburnya bagaimana? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita meminta perlindungan, berarti kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Tidak layak bagi kita untuk sombong. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan. Lah niki salah satu contoh tadabbur. Niki difahami nggih? Insyaallah nggih. Setiap orang bisa bertadabbur, asalkan tadabburnya tadi tidak menyelisihi syariat, dalil-dalil syar'i. Tapi tidak setiap orang bisa mentafsirkan Al-Quran, karena tafsir butuh ilmu-ilmu tersendiri. Tayyib, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, kita akan coba menjelaskan tafsir para ulama dan mentadabburi ayat ini. Mentadabburi ayat ini biasanya sampai adzan, sampai adzan. Khalas, singkat sekali biasanya. 10 menit lagi khalas yantahi, selesai. La ba'sa, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengambil faedah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim, maka istiqamahlah engkau wahai Muhammad, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Nah, apa tafsir dari ayat ini? Tafsir dari ayat ini menurut para ulama al-mufassir, khususipun kali ini saya buka tafsir Imam Al-Baghawi. Menurut Imam Al-Baghawi, fastaqim kama umirta maknanya adalah istaqim ala dini rabbika, istiqomahlah engkau wahai Muhammad di atas agama Rabbmu. Ini yang pertama, ala dini rabbika. Kemudian wal amala bihi, dan istiqomahlah engkau wahai Muhammad atas beramal dengan ajaran agama. Ini yang kedua. Yang pertama, istiqomah di atas agama. Yang kedua, istiqomah untuk melakukan atau mengamalkan ajaran agama. Yang ketiga, wad-du'a'u ilaih, istiqomahlah engkau wahai Muhammad untuk berdoa agar bisa beramal dengan ajaran agama. Hadza ma yusamma bitafsir. Ini yang dinamakan dengan tafsir. Jadi makna istiqomah di sini yang dimaksud adalah istiqomah dengan agama, dengan melakukan ajaran agama, dan yang ketiga meminta tolong kepada Allah agar dikuatkan untuk melakukan ajaran agama. Baik, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah engkau wahai Muhammad. Baik, ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyadakumullah. Pembahasan tentang istiqomah adalah pembahasan yang penting. Saya dahului tadi pembahasan yang mungkin ringan di lisan, akan tetapi berat kalau diamalkan. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala niku mengatakan,
a'zamul karamah luzumul istiqamah. Sebesar-besar karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah kemampuannya untuk konsisten istiqomah, kemampuannya untuk istiqomah. Maka istiqomah itu sejatinya luar biasa. Kalau orang diberikan keistiqomahan oleh Allah di atas agama, kemudian menjalankan ajaran agama, kemudian istiqomah meminta tolong kepada Allah agar bisa menjalankan agama, sejatinya ia sudah diberikan oleh Allah kemuliaan yang luar biasa. Mau kemuliaan apa lagi daripada kemuliaan orang yang istiqamah di atas agama? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, innal ladzina qalu rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, berarti dia komitmen dengan agama, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqomah di atas jalan itu, di atas agama itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa yang akan Allah berikan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu akan turun temurun. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ketika di akhir hayatnya itu akan turun temurun, membantu dia untuk husnul khatimah. Allah takhafu, janganlah kalian takut. Karena di akhir hayat hidup biasanya kalau orang hampir naza atau sakaratul maut, dia akan gelisah. Para setan akan menggoda dia. Kita saja kalau kita punya asam lambung, kadang punya asam lambungnya naik. Biasanya naiknya itu bukan sampai kerongkonan, tapi sampai pikiran kok, engko nang mati ki aku. Engko nang mati kok, mungkin betul. Kadang-kadang kita punya keluarga masuk ke rumah sakit, keluarga kita itu kemudian sakit kronis, kritis, itu gelisahnya luar biasa. Yang paling dibutuhkan adalah ketenangan itu. Talqin, ketenangan, nasihat, dibacakan ayat Al-Quran. Karena memang gelisahnya luar biasa. Nah, di saat-saat gelisah itu, bagi orang-orang yang istiqomah, sedari awal istiqomah dalam ketaatan, Allah kasih buah, Allah kasih kebaikan. Apa kebaikannya? Allah takhafu wa la tahzanu. Engkau tidak akan takut, tidak akan gelisah. Kenapa? Sedari awal sudah ayam taat kepada Allah. Wa abshiru bil jannah. Allah itu sudah menjamin surga kepada kalian, memberikan kabar gembira. Ya, jadi ada ketenangan, ada ketenangan. Makanya sebagian ulama niku nggih mengkategorikan di antara sebab yang paling besar mengantarkan seseorang itu kepada husnul khotimah, ya istiqomah. Istiqomah. Buah luar biasa itu adalah istiqomah. Lah tadi kita sudah bahas tafsirnya, gitu. Tafsir Imam Al-Baghawi mengatakan istaqim kama umirta itu adalah maknanya ada 3. Istaqim ala din, istiqomah di atas ajaran agama, artinya kita punya akidah yang baik, nggak ikut pemikiran-pemikiran yang sesat. Kemudian yang kedua, istiqomah di atas amal, mengamalkan ajaran agama. Setelah mengetahui ilmu, kita mengamalkan. Yang ketiga, kita jalin relasi dengan Allah, hubungan dengan Allah. Dengan apa? Dengan tetap berdoa kepada Allah agar kita istiqomah. Ada satu kisah. Sekarang kita bahas tadaburnya, ya. Tadaburnya artinya kita mengambil hikmah, dan mengambil hikmah itu dari jalan mana saja asal tidak menyelisihi syariat. Mengambil hikmah. Ada sebuah kisah dalam kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah, karangan Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala, tentang istiqomah ini. Pada pasalnya beliau tidak menyebutkan ini istiqomah, tidak. Tapi kita ambil pelajaran dari keistiqomahan orang dalam kisah ini. Di situ disebutkan sebuah kisah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari
ketika beliau hendak meninggal. Saat itu beliau memanggil kedua anaknya, wahai anakku, uzkur sahibar raghif, wahai anakku, ingatlah kisah pemilik potongan roti. Uzkur sahibar raghif, ingatlah kisah pemilik potongan roti. Lah kedua anaknya ini bingung, bagaimana kisahnya bapakku, kami belum tahu. Akhirnya bapaknya mengisahkan, dahulu pada zaman Bani Israel, berarti sebelum datangnya zaman atau risalah Nabi Muhammad SAW, zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihissalam, itu ada seorang abid, seorang ahli ibadah, ya'budullaha fi sawma'atihi sab'ina sanah. Dia beribadah kepada Allah di tempat peribadahannya sab'ina sanah, 70 tahun. 70 tahun. Saged diremehkan apa mboten? Tidak bisa diremehkan. Ibadah 70 tahun. Ini ibadah 1-2 tahun istiqomah wajar. Tapi ibadah 70 tahun dilakukan di rumah peribadahannya, kemudian istiqomah selama 70 tahun itu satu hal yang nggak bisa diremehkan. Kenapa? Banyak ujiannya. Kalau orang ibadah kalih jamaah, salat berjamaah saged ten masjid, niku pun wajar. Itu suatu hal yang pasti. Orang muslim itu pasti berjamaah, taat terhadap agama. Kenapa? Di antara salah satu yang menguatkan ada komunitas yang baik, ada ruangan ber-AC, ditambah mungkin ada nasi kotakan, kapan-kapan enten mboten Pak? Ditingkatkan malih. Ten Solo niku masya Allah, subuhan enten nasi kotaan, Jumatan masya Allah, tiang-tiang niku do nyukani sumbangan, Ahad subuh biasanya niku sejak dulu 212 niku subuh berjamaah luar biasa efeknya untuk bersedekah ketika kajian. Artinya kalau kita taat di komunitas yang taat itu satu hal yang pasti seorang muslim, tidak bisa enggak. Tapi kalau taat di komunitas yang enggak taat, kemudian dia sendiri yang taat, itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Makanya Allah itu memberikan ganjaran yang lebih bagi seseorang yang istiqomah di tengah kelalaian manusia. Di tengah kelalaian manusia. Taib. Ahli ibadah ini ibadah selama 70 tahun. Ya'budullaha fi sawma'atihi sab'ina sanatan. Nah, tiba-tiba setelah dia berumur 70 tahun itu, dia berpikir, ya Allah, seandainya saya beribadah di luar ruangan ini, saya mengembara, saya melihat kekuasaan-Mu yang besar ya Allah, tentu iman saya akan bertambah ya Allah. Akhirnya dia berpikir, saya harus mengembara untuk beribadah. Membawalah dia bekal roti dan beberapa bekal air. Akhirnya dia mengembara. Ketika dia mengembara di tengah perjalanan, qadarullah dia bertemu dengan seorang wanita. Kalau seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita, yang jadi pihak ketiga adalah syaitan. Makanya para bapak dan ibu, enten ibu-ibu gini. Nek kita niki nggak ada putra lan putri yugo, monggo kita kontrol, sarang-sarang kita kontrol, karena pertemuan mereka dengan lawan jenis tanpa mahram itu sering menjadi sebab adanya perbuatan yang tidak diinginkan. Apalagi sekarang kalau sudah maju teknologi, bertemu pun tidak harus tatap muka, tapi tatap kaca smartphone. Ini yang dihasilkan ya zina mata, zina telinga, zina hati. Nanti pada ujungnya naudzubillah zina fisik, naudzubillah. Nah,
ahli ibadah ini ketemu dengan seorang wanita. Jadi pihak ketiga adalah syaitan dan qadarullah. Qadarullah, takdir Allah, terjadilah apa yang seharusnya tidak terjadi. Terjadi, naudzubillah, perbuatan zina. Dan tinggal bersama wanita ini tanpa hubungan yang halal selama 7 hari. 7 hari, disebutkan 7 hari. Baik. Nah, setelah 7 hari, singkat cerita, kalau singkat mawon, ternyata ahli ibadah ini mulai tersadar. Ya Allah, apa yang saya lakukan? Kok saya tiba-tiba melakukan seperti ini? Apa yang saya lakukan selama 70 tahun saya istiqomah beribadah kepada Engkau, sekarang saya hina dina seperti ini ya Allah. Saya tidak pengen seperti ini ya Allah. Saya tidak pengen. Akhirnya dia langsung beres-beres perbekalannya, langsung pengen bersih cepat menjauhi dari wanita tersebut, lari sekencang-kencangnya menghindar. Ketika sudah berhasil lari, di tengah perjalanan dia mencari genangan air. Disitulah dia ingin membersihkan diri. Nah, ketika ingin membersihkan diri, setelah membersihkan diri datanglah seorang dalam bentuk yang sudah sepuh dan meminta-minta, wahai fulan, tolong berikan perbekalan kepada saya. Perbekalan saya sudah habis. Akhirnya diambillah bekal yang ia bawa untuk orang tadi. Wahai fulan, ini belum cukup, diambil lagi, dikasihkan lagi, sedekah. Akhirnya sudah, orang itu pergi. Lanjutlah perjalanan si ahli ibadah ini. Di tengah perjalanan qadarullah, Allah menakdirkan ajalnya akan dijemput waktu itu. Diutuslah malaikat maut untuk menjemput ajalnya. Nah, tatkala rohnya ini sudah dicabut, datanglah 2 malaikat, yang satu malaikat azab, yang satu malaikat rahmat. Malaikat azab kalau membawa roh ini ya su'ul khatimah, kalau malaikat rahmat nanti jadinya ya husnul khatimah. Singkat cerita jamaah sekalian, 2 malaikat ini kemudian ayel-ayelan. Itu hak saya, kata malaikat rahmat. Kenapa? Ibadah 70 tahun tidak bisa diremehkan. Kata yang malaikat azab, lah, itu hak saya. Kenapa? Dia tutup akhir hayat hidupnya dengan maksiat, tidak bisa diremehkan. Ya sudah, ditimbang. Olas ditimbang, ternyata yang lebih berat yang mana? Yang maksiat. Yang maksiat. Namun catatannya jamaah sekalian, bukan berarti maksiat di sini menghapuskan apa? Amal soleh. Karena kalau dalam ajaran Islam yang bisa menghapuskan amalan soleh apa? Syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, naudzubillahi min dzalik, maka amalanmu akan batal. La yahbatanna amaluka, amalanmu akan batal. Satu-satunya dosa yang menghapus kesalahan, menghapus amalan soleh adalah kesyirikan. Zina, syirik napa mboten? Ndak. Ndak. Di samping itu, kisah ini adalah kisah di zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel, yang mana ajaran di zaman Bani Israel lain daripada ajaran atau risalah di zaman Nabi Muhammad SAW. Terus Ustaz, kok kita ambil kisah ini? Kita ambil hikmahnya. Tayyib. Khalas. Setelah berat timbangan yang amal buruknya mau dibawa sama malaikat azab, tunggu kata malaikat rahmat, tunggu. Coba lihat di akhir hayat hidupnya, dia melakukan 2 amalan besar. Yang satu amalan sedekah, yang satu amalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ditimbang amalan sedekah yang dibarengi taubat itu. Coba ditimbang. Nah, ditimbanglah, ternyata yang lebih berat adalah amalan sedekah diimbangi dengan taubat. Sekali lagi bukan berarti wis nek maksiat disedekahi mawon, nggih mboten. Nggih. Nek maksiat disedekahi mawon mboten. Ajarane sinten niku? Nek maksiat disolawati mawon mboten. Ndak. Tapi ini menunjukkan ya besarnya amalan sedekah itu sendiri.
Makanya di akhir surat Al-Munafiqun itu salah satu angan-angan yang diinginkan oleh orang-orang yang sudah meninggal, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau mempulangkan aku ke dunia sedikit waktu saja agar aku fa'asaddaqo, aku akan sedekah ya Allah, wa aku minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang saleh ya Allah. Harapannya sedekah, menandakan sedekah itu luar biasa efeknya. Apa? Akhirnya ternyata yang lebih berat adalah amalan kebaikan. Akhirnya apa? Dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyadakum. Apa yang bisa kita ambil berkaitan dengan istiqomah tadi? Kita tidak mengambil amalan sedekah itu luar biasa. Iya, itu khalas, sudah finish amalan sedekah luar biasa. Kita tidak mengambil zina itu bahayanya luar biasa, itu sudah finish. Zina itu dosanya luar biasa. Apa yang kita ambil? Kita ambil orang itu bisa dibantu oleh Allah husnul khatimah, terbuka amalan baik di akhir hayat hidupnya. Kenapa? Karena sedari awal itu sudah terbiasa untuk taat. Sedari awal dia balik umur 20, 30, 40 tahun, 50 tahun sampai 70 tahun, dia biasakan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keistiqomahan itulah Allah Subhanahu wa taala membuka peluang amal soleh di akhir hayat hidupnya. Orang itu nek biasa taat, satu saja ngelakoni maksiat mboten betah, risih. Terbiasa sholat jamaah, ternyata subuhe keturun, itu bangun-bangun astagfirullah ya Allah, apa yang saya lakukan niku risih kok. Soalnya apa? Terbiasa tak terbiasa maos Al-Quran. Ketika setelah subuh, ternyata di waktu subuh dihalangi oleh kesibukan, anaknya sakit nggak bisa baca Al-Quran, besoknya lagi nggak bisa baca, itu hati gersang ya Allah, ya, istighfarnya luar biasa. Begitu juga seseorang ahli ibadah tadi, kenapa kok bisa sadar di akhir 7 hari dia tinggal bersama seorang wanita yang mana itu tidak mudah untuk bangkit lagi dari maksiat tersebut. Kenapa kok bisa sadar? Karena sedari awal dia istiqomah, taat kepada Allah. Keistiqomahan dia tersebut, kebiasaan dia tersebut yang mengantarkan dia untuk sadar, ini bukan kebiasaan saya, ini bukan tabiat saya tidak mau seperti ini. Bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil hikmahnya. Maka Masya Allah, dulu saya masih ingat Ustadz siapa ini kayak ngisi Idul Fitri dan Sedayu Lawas niku kan mengisahkan teman beliau dokter di Jakarta kemudian mengadakan penelitian siapa di antara pasien di rumah sakit ini yang paling bisa mengucapkan syahadat. Kalau mboten ngertos jenengan iki atase iling napa mboten ya. Di rumah sakit di Jakarta ditemukan 3 orang setelah 3 bulan 6 bulan penelitian. Yang satu orang yang istiqomah berpuasa, yang satu orang yang istiqomah bersedekah, kemudian yang satu adalah nenek-nenek istiqomah maos Al-Quran, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Ditanya, kenapa kok bisa seperti ini? Setiap hari maos Al-Quran. Makanya benar kalau akhiri dengan perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, mautun nasi fi adatihim, kematian manusia itu tergantung kebiasaannya selama hidup. Imam Al-Ghazali, mautun nasi fi adatihim, orang itu akan meninggal tergantung kebiasaannya selama hidup. Nek kebiasaan hidupnya kok api, sejak dia taubat kok Masya Allah, taubatnya istiqomah, sejak dia paham ilmu agami kok istiqomah, sampai akhir hayat insya Allah Allah berikan kematian wafat di atas kebiasaan baik tersebut.
dan sebaliknya naudzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, niki beberapa faedah yang bisa kita ambil. Mugi-mugi dengan adanya majelis ilmu, dengan adanya komunitas yang soleh, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin istiqomah dan mewafatkan kita dalam keadaan kondisi saat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi sedang tinggi-tingginya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ingkang kula sampaikan. Kula nyuwun ngapunten kalau ada kata-kata ingkang kurang berkenan. Astaghfirullahalazim min kulli qaulin bila amalin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break adzan dulu, nanti sesi tanya jawabnya setelah adzan. Enten. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Monggo Bapak-bapak, barangkali ini ditanyakan kami buka sesi tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, tadi menurut Imam Al-Barawi, istiqomah itu ya ada 3 tadi kan, agama, ajaran agama, berdoa agar bisa menjalankan ajaran agama. Bedanya apa, Ustaz? Agama dengan ajaran agama, Ustaz? Istiqomah dalam agama dan istiqomah dalam ajaran agama. Terima kasih. Taib. Al-awwal wallahu ta'ala a'lam. Ya, Allah yang lebih tahu bimuradihi dengan makna kandungan firman-Nya ini. Cuman kalau yang saya pahami dari perkataan atau tafsiran Imam Al-Baghawi, yang pertama agama secara umum. Secara umum, ajaran agama secara umum. Kita menimba ilmu ajaran agama ada. Jadi ajaran agama yang masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita lewat ilmu. Nah, yang kedua, lebih khusus lagi, kita bisa menjalankan atau mengamalkan ajaran agama tersebut. Jadi yang pertama, kita istiqomah di dalam agama. Yang kedua, istiqomah menjalankan ajaran agama. Ini yang saya pahami Pak Budi, karena beliau sendiri menyebutkan ala dini rabbika, istiqomah di atas agama. Yang kedua, istiqomah menjalankan agama. Yang kedua, wallahu ta'ala a'lam, ini mungkin faedahnya agar kita lebih perhatian dengan amalan dalam menjalankan agama, beramal untuk menjalankan agama. Jadi gambaran umum agama kemudian dikasih khusus adanya amalan agar kita lebih perhatian dengan amalan, bahwasanya agama bukan sekedar ilmu agama saja tapi harus diamalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo, ada lagi satu orang lagi. Oh, kakak. Ahlinya. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, mau ikut tutup kajian pada malam hari ini, dan semoga teman-teman juga masih istiqomah dalam kajian lewat lembaga LKI yang ada hari Sabtu, hari Selasa dan hari Kamis. Kami selaku pembawa acara barangkali dalam membawa acara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.